Sementara itu pemirsa, kami bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di Ngadirojo. Ini kemudian warga di sana digegerkan dengan penemuan jasad wanita dengan tangan terikat, pemirsa. Selain itu juga pada saat dilihat, ini kondisi wajah dari jasad tersebut juga terbungkam bantal, separuh badannya nampak tanpa busana. Jadi ditemukan ini memang langsung segera ditindaklanjuti oleh polisi, tepatnya Polres Wonogiri dengan melakukan olah tempat kejadian perkara seperti yang Anda lihat di rumah korban di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. Jadi pengungkapan temuan jenazah ini berdasarkan kecurigaan warga sekitar atau tetangga yang melihat kok hingga pagi jelang siang ini lampu masih menyala, lalu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Karena kecurigaan inilah kemudian warga kemudian mendobrak pintu dan kemudian seketika mendapati bahwa sesosok jasad yang ia kenal ya ini sudah terbujur kaku di ruang tamu dari rumahnya. Nah, saat ditemukan memang ada bantal yang menutupi wajah begitu, tangannya juga terikat, lalu juga diketahui sebagian tubuh juga sudah tanpa busana begitu ya. Ya, memang polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi-saksi ya, tapi sudah apa sebenarnya motifnya itu loh, Vi? Sudah adakah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka? Jangan tanya saya, kita tanya saja nih ya. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom, sudah ada Kasih Humas Polres Wonogiri, AKP Anom Prabowo. Selamat pagi Pak Kasih. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas. Ya, kita ingin tahu Pak Anom bagaimana kemudian kondisi terkini, update informasi, fakta-fakta baru yang ditemukan. Sudah adakah pelaku yang kemudian diincar oleh polisi? Alhamdulillah hingga saat ini untuk sementara belum ada untuk pelaku yang ditetapkan sebagai pelaku ya. Yang jelas kita masih menunggu juga hasil otopsi. Karena kemarin dari selesai kejadian itu kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Muardi Solo. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kasih Humas, dari narasi yang didapati oleh keterangan warga atau saksi di TKP ya, ada bantal yang seakan-akan menutup atau membekap wajah, tangan terikat, sebagian tubuh tanpa busana. Ini bisakah kita setidaknya mengindikasikan korban ini adalah korban pembunuhan? Betul. Indikasi kuat itu korban dari pembunuhan. Mau melihat dari ditemukannya jenazah tersebut. Betul ya, jadi memang kondisi waktu ditemukan oleh saksi Bu Yatmi itu yang kesehariannya biasa membantu membersihkan di segala sesuatu itu korban itu dibantu oleh Bu Yatmi, tetangga korban. Kesehariannya itu. Makanya awal mula ditemukannya itu tadi seperti yang kita sampaikan ya, timbul kecurigaan Bu Yatmi yang biasanya jam 5, jam 6 itu lampu depan itu sudah mati, kok itu belum mati, sehingga timbul kecurigaan tadi. Terus waktu ditemukan kondisi Bu KS ya, dengan inisial KS itu tadi sudah kondisi yang penjenengan sampaikan tadi. Pak Kasih Humas sudah memintai keterangan 11 saksi. Apa yang disampaikan oleh warga? Adakah kemudian kejanggalan-kejanggalan yang memang sudah dirasaan, kecurigaan dari warga? Sejauh ini belum ya, belum ada atau dari sementara dari kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Namun dari ke-5 orang saksi itu belum ada mengarah ke seseorang yang dicurigai sebagai pelaku daripada pembunuhan. Demikian. Pak Kasih Humas, apakah dari hasil olah TKP juga ditemukan adanya barang-barang milik korban atau harta benda di rumah yang juga hilang atau raib? Sejauh ini yang sudah dilakukan olah TKP, kemarin pun sempat melakukan olah TKP lanjutan dengan membawa anjing pelacak. Yang jelas hilang itu yang sementara yang disampaikan itu 2 tabung gas. 2 tabung gas. Terus kemarin dari tim identifikasi juga sudah mengambil itu regulator kemarin sudah mau didalami lagi dengan sidik jarinya. Demikian. Adakah sidik jari
selain korban yang ditemukan di TKP? Kemarin gini ya, berarti masih didalami. Jadi sepertinya udah agak rusak. Sidik jari yang ditemukan di regulator tempat tabung gas hilang itu. Iya. Tapi masih didalami lagi. Dari tim izin. Artinya memang sekali lagi korban ini memang tinggal seorang diri di rumah tersebut ya Pak ya? Betul. Korban selama ini tinggal seorang diri ya. Beliau seorang warakawuri, terus punya anak 3, semua sudah berkeluarga. Namun yang dua anak itu posisinya ya tinggal di lain dusun, tapi masih satu desa, yang satu di dusun Bakalan itu masih ikut Lokomanis Wetan, tetangga dusun saja. Yang satu di daerah Geplok itu ikut Ngadirojo Kidul. Namun posisinya nggak terlalu jauh dari korban. Mungkin kurang lebih hanya sekitar 2 kilo dari rumah korban. Tapi yang satu itu ditinggal di Kabupaten Sragen, agak jauh. Yang paling tua. Demikian. Adakah kemudian CCTV Pak di sekitar lokasi ataupun kemudian tanda-tanda lainnya yang bisa diselidiki oleh polisi? Sementara ini belum ditemukan, Mbak. Kebetulan di desa ya, belum ditemukan adanya CCTV. Namun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih intensif lagi terhadap kasus tersebut dengan berusaha untuk mengungkap. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Anom, Kasih Humas Polres Wonogiri ya, atas waktunya pagi ini Pak mengupdate informasi. Semoga kasus ini bisa segera terungkap dengan terang benderang Pak, dengan ditangkapnya para pelaku serta juga ditemukan juga motif dari kasus pembunuhan yang dialami oleh korban. Ya, dan menerima ganjaran setimpal. Terima kasih banyak AKP Anom Prabowo atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya sih melihat begini.